Pagi tadi ibu saya meninggal dunia. Jam 8.30 masih kurang tidur dari rumah sakit. Suara udah mulai gak nyaman, mata saya kelihatan udah agak dalam. Karena ibu saya tinggal satu, ya Bu ya. Bapak udah duluan, tinggal ibu. Tadi pagi setelah saya rawat, benar-benar di rumah sakit, umurnya hampir 80. Jadi saya karena nggak mungkin saya nggak datang. Yang main para pencari Tuhan, yang waktu sahur bulan Ramadan, yang jadi Ustadz Ferry, yang jadi Ustadz takut sama istrinya, itu aku. Jadi awas, hati-hati kalau mau ngaji sama kiai. Kalau mau benar, mau jadi orang alim, undangnya kiai. Kalau saya nggak jelas. Sebab disebut kiai, punya santri, punya jamaah. Dipanggil guru, punya murid. Saya belum, baru punya 2, Parto sama Eko. Yang satu jadi anggota dewan di DPR RI, Mas Eko. Yang satu baru selesai jadi dalang di OPJ, Mas Parto. Saya udah lama nggak syuting-syuting, udah lama jarang di TV. Kenapa saya jarang syuting? Karena emang nggak diajak. Akhirnya saya diundang ke taklim Maulid Rajaban, saya adanya di taklim lumayan. Katanya sih ceramah, padahal mah sama nyari usaha. Sampai saya masuk di daerah ya nanti Keraden. Saya nggak nyangka masyarakat Keraden itu baik-baik. Kernaden. Iya, maksud saya itu. Memalukan. Saya nyampe di sini merasa kayak ketemu saudara-saudara saya, guru-guru saya, kakak-kakak saya, ibu saya, nenek saya. Begitu melihat saya, sepertinya ada aku di hati kamu. Dan semangat sekali melihat saya juga, sepertinya ada kamu-kamu di hati aku. Hati kamu, hati aku, hati-hati. Motor hilang. Pertama-tama saya mengucapin terima kasih kepada warga Kernaden. Allahumma barik fi Rajaba wa balighna Roma wa hasil maqasid. Orang Kernaden suaranya mantep, kompaknya cakep ya. Lagi Allahumma barik fi Rajaba wa balighna wa hasil. Itu enak, halus-halus gitu, suaranya enak. Kalau bapak-bapak suaranya kecil, kalau ibu-ibu enak suaranya, bapak-bapak kecil. Kenapa? Yang ini aja, Pak Haji Komar, yang ini apa yang enak? Masa kalau di sini, begini oke. Tapi saya nggak ngomong. Gini aja. Capek ngomong diatur. Pakai masker, nggak kedengeran. Bababab. Karena pakai
masker. Kadang-kadang saya ngerasa gara-gara COVID kita mau belanja nggak boleh, kita mau keluar nggak boleh, padahal duit kita kaki kita, tapi nggak boleh kemana-mana gara-gara COVID. Yang lucu lagi, ibu, biasanya kita kalau mau makan cuci tangan, gara-gara COVID udah 5 kali cuci tangan nggak makan. Begitu ya. Biasanya kita habis main mandi basah, gara-gara COVID udah 5 kali main, udah 5 kali mandi, nggak main-main. Pusing nggak, Bu? Makanya selepas COVID kita doain mudah-mudahan COVID jangan balik lagi ke negeri kita. Amin. Dan kita doain juga saudara kita, masyarakat kita yang kena COVID ada di dalam surganya Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal. Tinggal kita yang masih sehat, Ibu. Makanya cari senang, jangan cari susah. Jangan cari susah, cari ngaji juga. Ini ada. Ya, Bu. Ngaji. Karena ilmu saya ilmu yang dengerin juga sambil nanti pulang ke rumah dapat ilmu udah nggak jelas. Kalau mau ngaji sama kiai, kalau bener sama kiai, kalau mau rame sama saya. Makanya babnya bab ilmunya ilmu yang ceramah yang dengerin juga sambil nanti pulang dapat ilmu pulang ke sini masuk ke kamar mandi mau tidur sampai ngobrol sama suami sambil suami ngomongnya dikit, waduh istri saya PA nih karena kebanyakan ketawa di tempat ibadah, mudah-mudahan dapat pahala ibadah, amin. Tidur di taklim masih dapat pahala ibadah, amin. Jadi malam hari ini yang ceramahnya memang rada ya bareng Ibu. Al-jama'atul rahmatun, kebersamaan adalah rahmat. Ada doanya, Allahumma ja'al jama'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah kebersamaan kami kebersamaan yang dirahmati, amin. Makanya saya resep lihat begini, Ibu. Ibu-ibunya banyak, bapak-bapaknya juga banyak. Sebelah kanan bapak-bapak, sebelah kiri ibu-ibu, bagian depan ibu-ibu. Hampir rata-rata di mana pengajian paling banyak kaum ibu. Makanya mudah-mudahan ibu-ibu masuk surga duluan, amin. Mudah-mudahan semuanya istri kita ibu-ibu masuk surga duluan, bapak-bapak belakangan. Karena kalau bapak-bapak duluan berisik. Ya, Bu. Kalau ibu ditinggal suami pergi berisik nggak? Berisik. Apalagi tinggal masuk surga. Mudah-mudahan ibu-ibu masuk surga duluan, amin. Biar kita bapak-bapak nggak terlalu capek, Pak. Berisik mama ditinggal berisik, tinggal kondangan aja ngedumel. Apalagi masuk surga kelamaan, ntar ditungguin kemana ya, Bu. Ini yang cakep begini nih. Saya pengen dengar di Kernaden ini kira-kira bapak-bapak sama ibu-ibu ngajinya pinter mana, suaranya bagus mana, kompak mana antara ibu sama bapak. Ibu ikutin saya, bapak-bapak diem dulu. Yang merasa ibu-ibu ikut saya, ya Bu ya. Saya pengen dengar suaranya. Ayo yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Cakep. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Cakep, ibu suaranya bagus, tinggal bapak. Ibu diam dulu ya, dengerin ya suara bapak. Ayo Pak, maaf Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Ayo Pak, ayo Pak. Ayo Pak, ayo Pak. Wow, nggak ada suaranya. Suami ibu tidur. Kalau ibu-ibu kan enak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allah lam yalid wa lam yakul lahu. Tuh suara ibu mah luar biasa. Kamu luar biasa. Bapak biasa di luar. Jadi ternyata di Kernaden ini ibu-ibunya lebih kompak, ngajinya lebih rajin, makanya bajunya banyak. Jadi kalau ibu-ibu rajin ngaji, seragamnya banyak. Bapak-bapak karena jarang ngaji, seragamnya enggak banyak. Enggak ganti-ganti baju, paling ganti kancing merah, biru, kuning, terakhir penipit. Karena ibu-ibu ngajinya harian ada, mingguan ada, bulanan hebat. Coba bapak, kalau ngaji nggak ditawarin seragam, ya kan? Kalau ibu-ibu di mana pengajian, nggak di Jakarta, nggak di Kernaden, pasti yang namanya ngaji ada yang nawarin seragam ustadahnya. Ada yang merah, ada yang biru, ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang sisa kampanye. Ada yang 3 kali bayar, ada yang 4 kali bayar, ada yang baru tadi mulai ngutang. Nggak apa-apa, yang penting bajunya nggak apa-apa ngutang asal bayar beres. Jadi kenapa ibu suka ngutang? Bukannya salah ibu, karena suami ngasih duitnya kurang. Setuju? Kenapa ibu punya utang? Karena bapak ngasih duitnya pas. Ya, makanya senang aja, senang. Biarin kita punya suami nggak ganteng, asal selalu ngasih duit. Biarin suami kita nggak keren, tapi selalu bagi duit. Biarin suami kita nggak pulang, asal sebelum pergi ninggalin. Selesai. Buat apa punya suami ganteng keren kalau nggak pernah ngasih? Hari gini makan ganteng. Maaf bapak, saya kalau ceramah lebih seneng ngadep ibu-ibu, karena kalau ibu-ibu tuh ketawa aja lepas gitu. Kalau bapak-bapak tuh agak jaim gitu, orang dilihatin ketawa aja dikit. Kalau ibu-ibu jadi kadang-kadang saya ceramahnya lebih seneng menghadap ibu-ibu. Maaf pak, istri kita bisa jadi udah seminggu di rumah nggak nyengir-nyengir, ketawa juga enggak, pas ketemu saya baru berarti malam ini kita PA berjamaah. Karena kalau ibu-ibu lebih senang. Jadi ketahuan pak, orang yang nggak mau ketawa cuma 2, 1 sakit kurang sehat, 2 banyak utang. Jadi agak susah diem. Mudah-mudahan yang punya utang kebayar utangnya, amin amin. Ya pokoknya kita nggak pernah tahu, yang penting kita ngaji. Punya duit nggak punya duit tetap ngaji, tetap kita rajaban. Mudah-mudahan yang pulang rajaban pada banyak duitnya, amin. Sebab hidup butuh duit ya, biar ya bu kita ngaji biar kayak orang benar. Siapa orang yang paling benar? Orang yang paling benar yang meninggal dunia husnul khotimah masuk surga, itu jelas orang paling benar di hadapan Allah. Hari ini kita masih audisi. Hari ini kita masih audisi. Siapa yang paling benar kita nggak tahu. Bisa jadi yang dengerin ceramah itu yang benar, yang ceramah belum. Biasa dong. Ya bu. Siapa orang yang paling benar? Yang meninggal dunia husnul khatimah, nggak ada fitnah, masuk surga. Itu jelas orang yang paling benar di hadapan Allah. Hari ini siapa yang paling benar? Nggak tahu. Kita masih audisi. Bisa jadi yang dengerin ceramah masuk surga, yang lagi ceramah nggak jelas. Benar. Orang yang paling benar yang masuk surga, itu jelas sudah orang paling benar di hadapan Allah. Jadi hari ini ibu kita nggak tahu siapa yang paling benar. Saya juga kemarin diundang
Kalau nggak diundang belum tentu kemari. Iya kan, ketua aja tuh nyuruh kemari. Ya ibu, barang yang keras. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad. Lagi yang keras. La ilaha illallah, la ilaha illallah man akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya Bu, mudah-mudahan susah senang tempat curhatnya kita ke Allah. Enggak punya duit tetap la ilaha il, enggak punya beras la ilaha il, enggak punya sabun mau nyuci la ilaha il. Karena la ilaha illallah tauhidnya kita ibu. Mudah-mudahan jangan pernah berubah sampai ke anak dan cucu, cicit kita jangan pernah berubah bahwa tauhid kita la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Itu Kiai, maafin Kiai karena yang ceramah ini artisnya artis ngelaba. Mungkin emak masih ingat ya Bu ya. Jadi saya kalaupun saya ceramah benar-benar, saya bukan Kiai, saya bukan keluaran MUI, saya mah Haji Akri, temennya Parto, temennya Eko. Ibu masih ingat yang ngelaba? Masih ingat? Kelihatan tuh penonton saya, berarti kamu penggemar aku ya. Cuman kita nggak pernah tahu ibu kenapa tiba-tiba kok Haji Akri jadi penceramah. Ya karena memang bapaknya dulu begitu. Katanya kalau pengen punya anak rajin ke masjid, ibu bapaknya kudu rajin ke masjid. Pengen punya anak rajin sholat, emak bapaknya kudu rajin sholat. Termasuk pengen punya anak soleh, ibu bapaknya kudu sholat. Ya hari ini kita kumpul lagi latihan anak-anak itu supaya jadi anak yang sholat. Apa itu soleh? Kata Kiai ayyaqulu bihukukillah wa hukuki ibadih. Definisi soleh itu bisa melaksanakan hak-hak Allah dan juga haknya hamba Allah. Aqimus sholah, kita ke Allah. Wa atuz zakah, kita bayar zakat kemana? Ke hamba-hamba Allah. Anishkurli, bersyukur kepadaku. Wali walidaik, dan kepada kedua orang. Ini kita latih anak-anak kita ibu. Saya biasanya kalau ceramah banyak ibu-ibu, banyak anak mudanya, bapak-bapaknya bagian belakang sambil ngerokok berdua. Kalau ibu-ibu mah acara belum mulai udah duduk kumpul, bapak-bapak masih miring-miring, ada yang endel di tiang, ada yang baru santai ngobrol gitu. Makanya ibu-ibu mudah-mudahan masuk surga duluan, amin. Terus ibu terus kuat sampai jam 11 kuat, sampai jam 12 kuat, sampai jam 1 saya enggak. Ibu kuat sampai jam 2 kuat. Wow, apakah sekampung ini security semua? Jago-jago begadangnya dong. Oh ada ustadz yang ceramah di sini sampai kuat 2 jam ada? Ada Pak? Ustadz ceramah 2 jam di sini ada? Yang 3 jam juga? Udah berapa ustadz yang mati di sini? Belum pernah ada ustadz sampai. Yang sebelah kiri saya ibu-ibu ketawanya enak banget. Kalau jadi penontonnya tukul bayarannya gede itu Bu. Ya itu ketawa yang asli itu Bu. Jangan ditahan-tahan. Kita hidup pasti punya masalah, sama suami ada masalah, sama saudara punya masalah, kadang-kadang sama tetangga juga suka bermasalah. Makanya ketawanya. Nah kalau ditahan-tahan nanti paru-paru bolong. Punya masalah ditahan, kesel sama suami ditahan, punya suami nggak ngasih duit ditahan, akhirnya di rumah nggak mau ketawa, di tetangga nggak mau senyum, di pengajian juga diem aja. Itu cepet ama mati teh. Paru-parunya bolong, nanti malam batuknya juga nggak aman kalau orang banyak pikiran, paru-parunya nyesek, capek hati, capek pikiran, capek tenaga, udah ketawanya juga kelihatan. Ya batuknya ketahuan kalau orang yang sehat. Tapi kalau batuknya nggak sehat, kebanyakan nahan panjang.
Wah, itu batuk kurang sehat. Itu nggak sampai 2-3 tahun itu. 2 minggu udah ada pengumuman di masjid, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Habis dah. Karena kebanyakan nahan teteh. Makanya di mana pengajian di Jakarta, kalau ibu-ibu begitu mulai acara ada lagu-lagunya, ada nyanyian-nyanyiannya. Ya Bu, kalau pengajian bapak-bapak udah ada lagu-lagunya. Kalau di Jakarta ada, nggak tahu kalau di sini. Biasanya ada suka kalau umpamanya mau selawatan ada lagunya, mari oh mari mari baca sholawat Nabi, mari oh baca agar kita semua mendapat syafaatnya dari Nabi Muhammad Rasul yang membawa amanat untuk para umat. Marilah ternyata apalnya. Kalau bapak-bapak nggak ada yang apal Bu, kelihatan. Kalau ibu-ibu semangat, makanya maaf Pak, saya lebih kepada ibu-ibu. Ayo ibu, mari oh mari baca, mari oh baca agar kita semua mendapat dari Nabi Muhammad Rasul yang membawa amanat untuk para umat. Marilah saya nyampe di sini ngeliat ibu-ibunya lebih semarak, luar biasa. Karena saya tahu kalau bapak-bapak mah memang ahli ngaji semua, kiai semua. Kalau saya kan lihat temennya tukang lauk, jadi ngajinya nggak bisa. Saya pernah mondok, pernah ngaji, ngikut kiai buka kitab, saya ikut buka kitab. Kiai tutup kitab, saya ikut tutup kitab. Alhamdulillah saya pulang mondok, bisanya buka tutup doang. Jadi kalau saya ceramah nggak kayak kiai, karena bukan kiai, pelawak. Ya Bu ya. Jadi kalau ibu bapak-bapak nungguin saya ceramah, saya nggak ceramah, begini aja. Emang ceramahnya begini ya Bu ya. Karena saya bingung harus nyeramain apa. Yang diceramain lebih pintar daripada saya ya Bu ya. Makanya saya bilang kalau mau ngaji sama kiai, kalau mau rame sama saya. Terus bareng ibu, subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil alladzi baratna haulahu linuriyahu min innahu huwas sami'ul basir. Udah ngaji segitu ya, segitu juga ngaji. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai terus ke Sidratul Muntaha. Apa tujuannya Bu? Apa tujuannya? Yang sekarang kita jalanin, kita setiap waktu ba'dal maktubah itu yang namanya sholat 5 waktu, dari 50 waktu menjadi 5 waktu sehari Sayangnya Rasulullah sama kita, karena kita nggak bakal sanggup. Kata Nabi Allah Musa, nggak akan sanggup umatmu wahai Nabi Allah Muhammad kalau 50 waktu. Mundar mandir Rasulullah sampai dapat 10 lagi, akhirnya diperkecil jadi 5 waktu. Sekarang kalau kita hitung-hitung 5 waktu aja susah nggak kita ibu? Kadang-kadang 5 waktu aja juga subuh kesiangan. Mohon ikhlas Kiai, malam hari ini, tahun ini rajabannya yang diundang bukan ustadz beneran. Jadi kalaupun tiba-tiba nggak ada ilmunya, nah maklumin aja, ikhlasin aja. Karena kalau saya banyak ngeluarin ilmunya, ntar kelihatan bukan pelawak. Ya Bu, memang nggak ada ilmunya. Akhirnya saya kembali ke komitmen kita, babnya bab, dapatnya dapat, pulang juga yang kita bawa. Udah segitu aja dulu.
Sholatnya kita ibu bukan sholatnya para wali, bukan sholatnya para nabi, sholatnya kita ya kita, benar. Gerakannya mah sholat tapi pikirannya di mana-mana. Usolinya mah benar tapi di dalam sholat, di dalam usoli kita kemana-mana. Ada yang ke pasar, ada yang ke rumah, ada yang ke suami, benar. Padahal kita janji dalam sholat kita, inna sholati wa nusuki wa mati lillahi rabbil. Bohong nggak kira-kira kita ibu? Bohong nggak? Bohong dong. Katanya kita sholatku, hidupku, matiku, ibadahku lillahi rabbil. Nyatanya belum sampai di situ. Makanya kita yakin semua pasti kita ada orang-orang yang sering ninggalin sholat. Apa ibu pikir yang ceramah nih sholatnya benar? Belum tentu. Ya. Apa Ustadz nggak pernah kesiangan? Sering. Apa Ustadz nggak pernah bayar kodok? Utangnya banyak harus kok kodok bayar. Ada tuh tetangga saya sholat subuhnya 5 kali. Sholat subuh lagi, sholat subuh lagi. Nggak tahu sekian tahun kemarin kelupaan sholatnya. Apalagi orang-orang yang sibuk, apa nggak bisa ninggalin sholat? Kadang-kadang gara-gara urusan kesibukan, urusan duit, urusan kerjaan, berapa banyak sholat yang kita tinggal. Bener bu? Bener pak? Makanya balik lagi sekarang. Kita yakin dengan adanya peristiwa Isra Miraj itu kalau kita ngaji. Di depan saya katakan, kata Allah, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun?" Apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Apakah sama orang yang ngerti dengan orang yang tidak ngerti? Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak Supaya tahu jawabannya ngaji. Nggak ada orang yang ngaji itu nggak kejawab semua persoalan. Pasti kejawab. Nggak ada yang nggak terjawab semua persoalan hidup. Orang yang ngaji pasti kejawab semua persoalan hidup. Persoalan rumah tangga jangan gara-gara suami galak akhir lapor KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga lapor polisi. Ya bu, apakah polisi nggak punya masalah dalam rumah tangga? Punya. Bener. Lapor polisi KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, keras lapor. Begitu lembek nggak lapor. Harusnya kan ada kelembekan dalam rumah tangga. Cuman kekerasan doang yang dilaporin, kelembekan nggak lapor. Padahal masalah nggak bu kalau bapak lagi lembek gitu. Hah? Oh kata ibu enggak, bapak masih kuat. Kuat maju. Pasti semua punya persoalan dalam rumah tangga. Ada jamaah lapor ke kiai, minta cahai kiai, minta doanya kiai, istri saya udah 2 hari kabur dari rumah. Kiai senyum aja. Kiai tolongin saya kiai, istri saya udah 2 hari kabur dari rumah. Oh udah berapa hari? 2 hari. Kata kiai, istri saya udah 5 hari kabur dari rumah. Artinya semua orang punya persoalan dalam rumah tangga. Makanya ibu jangan pusing-pusing. Kalau punya suami galak jangan dilawan pakai mulut. Bebasin, jangan dipikirin. Ibu saya kasih tahu, semua laki-laki keluar dari rahim perempuan. Kalau punya suami galak, punya suami pelit, jangan dilawan pakai mulut. Ingat pesan saya, semua laki-laki keluar dari rahim perempuan. Makanya kalau dia marah, angkat rok pelan-pelan. Kembali ke tempat asalmu. Kau keluar dari sini, maka kembalilah ke sini. Pulanglah. Selesai. Nggak usah lapor polisi. Semua laki-laki keluar dari rahim perempuan. Kenapa teteh kalau berantem sama suami kalah? Karena teteh nggak siap. Kalau suami maju, teteh jangan mundur. Teteh juga maju. Nanti bapak yang mundur. Ya teh? Ya. Jadi kalau punya suami marah, jangan maju, jangan mundur, teteh maju. Wow, kabok nih, maju. Oh, begitu. Matiin sekalian, matiin. Aku tahu kalau aku mati mau kawin lagi, ya kan? Pasti takut ini. Ya.
Yuk kita rapi-rapihin sholat kita Bu. Ya Bu ya. Siapapun kita pas kita banyak salah. Al insanu makhlukul khata wa nisyan, manusia sifatnya salah dan lupa. Kalau udah salah banyak salahnya, kalau udah lupa banyak lupa. Kadang-kadang udah ngutang lupa bayar atau pora-pora lupa. Sama sholat juga kita kadang-kadang lupa atau kadang-kadang pura-pura lupa padahal ingat. Tuh dunia kita kejar kemana negeri nggak bakal habis. Duit kita punya miliaran nggak ngaruh. Yang mampu menyelamatkan kita adalah tauhid kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Ini saya sebetulnya kena musibah Ibu, cuman karena saya merasa datang ke keluarga saya hilangkan musibah itu. Pagi tadi ibu saya meninggal dunia jam 8.30, masih kurang tidur dari rumah sakit. Suara udah mulai nggak nyaman, mata saya kelihatan udah agak dalam karena ibu saya tinggal satu ya Bu ya. Bapak udah duluan, tinggal ibu. Tadi pagi setelah saya rawat mundar-mandir rumah sakit, umurnya hampir 80. Jadi saya karena nggak mungkin saya nggak datang ke sini ya Bu. Kita nggak tahu semuanya bahwa kita bakal mati. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kita ada, kematian yang selalu ngikutin kita teteh. Dimanapun kita pergi, kematian yang selalu ngikutin kita ya Bu. Makanya jangan pusing-pusing berapa banyak emak meninggal karena ulah anak, bentar-bentar kena narkoba tangkap ya Bu. Berapa banyak emak meninggal karena dibikin susah sama Makanya anak-anak kita bawa ke masjid Ibu, masjidnya cakep, rapi, besar. DKM-nya juga pinter, kiainya banyak, bawa ke masjid. Jangan dilepas Ibu. Banyak anak-anak di Jakarta nongkrongnya di pinggir jalan, ada geng motor beresiko, ada mobil bisa ketabrak mobil. Coba anak-anak kita nongkrong di dalam masjid aman, nggak bakal ketabrak mobil karena nggak ada mobil masuk-masuk ke masjid ya Bu ya Bu. Nah Ibu juga begitu, kumpul di taklim, bekal Bu, bekal. Apa bekal kita yang paling cakep adalah takwa. Tazawwadu fa inna khairaz zadit takwa. Makanya mama cakep, ngajinya rajin, Ibu ngajinya rajin, nenek ngajinya rajin, udah punya bekal buat ke sono ya Bu ya. Ya Bu ya. Biarin kita miskin nggak apa-apa asal masih hidup. Berapa banyak orang di Jakarta kaya, duitnya banyak, mati. Mendingan kita nggak kaya-kaya tapi nggak mati-mati. Berapa banyak orang pangkatnya tinggi ya Bu ya, mati. Kita nggak ada pangkatnya, awet nggak mati-mati ya Bu. Bersyukur nggak Ibu? Ternyata mendingan miskin, nggak banyak urusan. Orang kaya banyak urusan, banyak pikiran ya Bu ya. Waktu sholat juga kebawa urusannya dalam sholatnya. Waktu sibuk banyak kerjaan, waktu sholat kebawa dalam sholatnya kerjaannya. Bener? Coba emak-emak nggak banyak duit, nggak banyak kerjaan, nggak banyak urusan, sholat juga nggak mikirin apa-apa. Bener? Mikirin sholatnya. Bener Ibu? Makanya ibu-ibu ngajinya santai, nggak pusing, nggak banyak beban, nggak banyak pikiran, santai. Mudah-mudahan emak-emak saya, ibu-ibu saya sehat panjang umur, sehat panjang umur, duitnya banyak, bapak-bapak juga Allah kasih tabah, sabar ngadepin istrinya. Nah, mudah-mudahan ke depan kita berkah semuanya, amin. Mohon ikhlas. Saya memang masya Allah, dari pagi saya selalu ingat kata guru saya, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Siapa orang yang menghargai ibu bapaknya, nanti dia bakal dihargai dan dihormati anak cucunya. Siapa orang yang sering doain emak bapaknya, nanti dia bakal didoain sama anak cucunya. Siapa orang yang pengen dicintain anak cucunya, dia harus belajar mencintai orang tuanya. Makanya Ibu, kita bisa begini dari mana kalau bukan dari orang tua kita? Makanya ibu-ibu ini hebat.
ibu-ibu ngeden keluar anak. Ibu waktu ngelahirin ngeden nggak? Keluar anak, cakep nggak itu? Coba bapak ngeden, keluar apa ibu? Ibu ngeden, dokter nungguin, bidan nungguin. Coba bapak ngeden, siapa yang mau nungguin? Ya bu. Makanya ibu mah hebat, 2 jempol, surga ada di bawah telapak kaki ibu. Yang punya surga telapak kaki bapak itu. Ibu yang punya surga. Enak, udah enak ibu mah. Saya bapak, maaf pak, izin bapak. Rata-rata yang meninggal dunia lebih dulu itu suami. Survei membuktikan rata-rata yang meninggal dunia lebih dulu di dalam rumah tangga itu suami. Istri belakangan. Kita lebih dulu ibu, kita lebih dulu ditinggal mati bapak daripada ditinggal mati emak, bener. Ya bu, ibu tahu kenapa? Bapak nggak punya duit, tetap ibu minta duit. Bapak nggak kerja, tetap ibu minta duit. Bapak pagi sore siang malam nggak megang duit, tetap istri minta. Itu pak yang bikin kita cepat mati. Bapak nggak sadar pelan-pelan paling pada mau dibunuh sama istri. Makanya nyari senang bapak, nyari senang. Kita cari duit pasti buat istri. Ibu mesti sayang sama suami. Sampai nggak pulang-pulang itu bukan lagi selingkuh, bukan. Siapa yang mau sama suami ibu? Udah hitam, duitnya nggak ada, ya kan? Bener, ngacai baik. Siapa yang mau sama suami ibu? Ibu cemburu, akhirnya pegel hati, capek. Bebasin aja bapak. Ibu ya, kalau ibu cemburuan gampang. Suami ibu bawa ke lapangan, hujan lagi gede, petir lagi gede, geledeknya lagi gede, bawa suami ibu ke lapangan. Ini ngetes cemburu. Kira-kira itu geledek nyamber apa enggak? Kalau geledek aja nggak nyamber, apalagi cabe-cabean. Ya bu ya. Makanya saya punya ibu, saya ya maaf pagi siang malam gitu saya kayak gini nih. Dia tahu kemarin saya sebelum di sini ceramah di Mauk, kata ibu saya ya udah berangkat, padahal ibu saya udah kritis. Termasuk malam tadi pagi kritis sampai saya nggak ketemu karena baru pulang pagi saya. Malam hari ini saya udah di sini lagi Isra Mi'raj. Saya bilang bu, saya mau ke Cilegon. Udah saya kasih tahu jadwalnya. Ternyata ibu saya lebih dulu. Mata saya masih belum nyaman melihat orang kelihatannya agak serem. Bukan karena saya galak, bukan, karena emang belum makan. Ya bu ya, ibu pengen gitu lincah, tapi emang capek. Saya pengen puasin tenaga saya pengen habisin untuk orang tua pagi tadi bu. Dari rumah sakit sampai ke makam, ke masjid semua, sampai saya megang pacul, sampai berasa kaki saya diangkat ini, berasa bener sakit. Karena kita berharap semuanya mudah-mudahan kita besar jadi orang ini karena perjuangan orang-orang tua kita ibu. Ya bu ya, kita sehat panjang umur, punya rezeki, punya rumah, punya anak, itu karena doanya almarhumah orang-orang tua kita. Kalau doa kita belum tentu ibu, sebenar-benarnya kita masih lebih benar orang tua kita. Buktinya dia bisa ngelahirin kita. Ya bu ya, ibu nggak sarjana, anak sarjana, kira-kira pinter mana? Ibu nggak sarjana tapi anak jadi sarjana, pinter mana bu? Pinter ibu nggak sarjana tapi mampu menjadikan anaknya sarjana. Ibu nggak sekolah tapi anak bisa lulus SD, SMP, SMA, berarti pinter mana? Pinter ibu nggak sekolah tapi mampu membiayai anak-anaknya untuk sekolah. Saya berasa hari ini bu, setelah bapak saya 12 tahun meninggal baru ibu saya belum. Kalau saya udah meninggal berarti ibu pada kabur dong. Karena sejarah pengalaman saya memang ya maaf ibu, dididiknya bukan lagi jadi artis, enggak. Bapak ibu saya bukan artis. Bapak ibu saya sama kayak gini aja, kayak orang Pernaden gitu, Nah, begini aja sama ibu. Gini enggak ya biasa aja gitu, enggak artis gitu, enggak, biasa gini-gini aja. Saya juga nggak diajarin bagaimana jadi artis, enggak. Saya diajarinnya bagaimana jadi orang yang berkah. Makanya saya pulang bawa berkat.
Bapak saya ngajak mainnya tahlil gitu. Kalau ada orang meninggal, ibu saya udah teriak tuh ada yang mati tuh, ada yang mati tuh. Nanti abis isya jangan kemana-mana tuh, ada yang mati lagi tuh. Sampai ibu saya teriak tuh ada yang meninggal, habis isya ikut bapak tahlilan. Kenapa sih mak? Mak nggak masak. Ya nanti kalau kata ibu saya, nanti kalau ada pengajian jangan duduknya jangan di belakang, duduknya depan aja deket kiai. Kata ibu, emang apa sih mak? Lempengan itu makanan banyak. Jadi alhamdulillah Pak, saya bisa tuh viral di YouTube. Ingat nggak Bu? Yang summa ila ruhi bapak ini bin bapak itu bin bapak anak bapak yang ini bin bapak yang ini bapak yang itu tuh bin bapak yang itu yang ini yang itu yang ono. Al-Fatihah. Wala hadrati khususan bin bapak haji ini bin bapak haji itu bapak haji itu tuh bin bapak haji yang mana bapak haji yang ini nih bapak haji yang ini nih yang kuburannya di belakang masjid. Bapak haji yang itu tuh bapak haji yang itu tuh yang kuburannya udah ke alingan tembok. Bapak ada pagar, udah dipagar, kena proyek, kena PT tanahnya. Khusus Nabi, bapak yang ini, bapak yang ini nih, bapak yang ini nih, yang kuburannya kemarin mau dijual anaknya, udah nego, kena pelebaran jalan. Sekarang masih sadis bapak, kuburan juga laku dijual. Zaman bapak-bapak kita dulu nggak ada yang jual kuburan. Kalau sekarang banyak, kena pelebaran jalan, kena PT, kena proyek, kena lapangan golf, pindah nggak kira-kira? Makanya saya pesen ibu kalau meninggal jangan ditaruh di pinggir, mintanya di tengah. Kalau di pinggir iseng, nggak ada temennya. Jadi kalau meninggal bapak jangan dimakamin di pinggir, minta di tengah. Kalau di pinggir nanti ada pelebaran jalan. Lalu dibongkar, kita lagi enak-enak tidur jadi bangun. Ya Bu ya, nitip ya Bu ya, mudah-mudahan ibu sehat panjang umur, amin. Ibu yang ketawanya girang mudah-mudahan panjang umurnya sampai kiamat 3 hari masih hidup aja. Saya mohon ikhlas ini bapak, pengen panjang-panjang, cuman bener tenaga saya nggak ketenagaan ini, minta ikhlas ya Bu ya. Saya bener kalau bukan karena ketua Bu ya, atas izin Allah wallahu alam, nggak mungkin saya batalin acara orang segini banyaknya. Paeh aing disantet bedung betengai. Saya nggak mau hidup makan sumpah ya Bu ya, biar ibu berkah semuanya, sarang sedikit waktunya Bu ya, karena ibu saya sampai pagi pasti saya tunggu ngaji kuburnya. Di kubur saya bikinin tenda, ngaji di kubur juga, ngaji di rumah juga, minta doanya biar ada rezekinya, amin. Ya ibu-ibu juga biar sehat semuanya, amin. Ya mudah-mudahan orang-orang tua kita yang sudah meninggal mendahului kita, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah baguskan kuburnya, ghafarallahu dzunubahum wa taqabbala a'malahum wa nawwara quburahum bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.